ya kan? Nah, di mana saya sekarang ini ya harus melakukan pemangkasan? Lakukan pemangkasan di sini, ya, karena ini sudah tempuk ya. Nah, ini kan yang sprut dan awal melingkar. Nah, ini ujungnya. Ya, pangkas saja di sini. Oke ya. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulam pot anggur pemula. Rekan-rekan, hari ini saya ingin sharing pengalaman untuk pembentukan cabang tersier ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah kupu-kupu datang dan pergi meninggalkan ulat. Ulat datang dan menjadi kupu-kupu. Kadangkala seperti inilah orang-orang yang datang dalam kehidupan kita. Yang penting adalah bagaimana kita berespon. Oke, kita lihat ya. Ini saya akan melakukan pemangkasan pembentukan batang atau cabang tersier ya. Untuk pembentukan cabang sekunder ya bisa dilihat di video ini ya, yang nanti saya kasih linknya. Hari ini saya akan bahas untuk pembentukan batang tersier. Ini batang sekundernya sudah jadi ya, coba dilihat sini ya. Ya. Oke, lebih dekat. Jadi ini RS-nya cukup gede memang ya. Dongkelan, tapi dongkelannya bukan dongkelan yang besar sekali ya. Lalu saya grafting di sini. Ini graftingannya. Nah. Kemudian ini tumbuh, langsung saya lingkarkan ya. Ini graftingan tumbuh langsung, sprutnya dia di sini, sprut di sini, kemudian saya langsung lingkarkan nih. Nah, saya lingkarkan terus ini ada yang muter ya kan. Nah, ini muter sampai ujungnya di sini. Nah, ini ujungnya ya. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan terlambat untuk memangkasnya ya, sudah terlalu panjang. Nah, mengapa ini bisa sampai sampai panjang? Karena ini mengalami kondisi yang cukup berat pada waktu hujan. Jadi ini kehujanan itu dapat dikatakan hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan, sehingga saya tidak berani melakukan pemangkasan ya. Kalau dilihat di bagian sini itu daun-daunnya sudah tidak ada ya. Saya coba nah, lihat ini daun-daun sudah tidak ada. Ini oleh karena jamur, serangan jamur ya, sampai di sini ya, sehingga waktu itu saya tidak berani melakukan pemangkasan karena daun masih dibutuhkan gitu. Sampai akhirnya panjang. Nah, ya kan. Nah, di mana saya sekarang ini ya harus melakukan pemangkasan? Lakukan pemangkasan di sini ya, karena ini sudah tempuk ya. Nah, ini kan yang
semprot batang awal melingkar. Nah, ini ujungnya ya, pangkas saja di sini. Oke ya. Pas. Kemudian tunas air dibuang. Ini tunas air. Tunas air dibuang. Ini tunas air juga. Kenapa ini dibuang? Karena memang tunas airnya tidak bagus karena adanya serangan jamur, dan memang saya akan menggunakan batang atau cabang tersiernya menggunakan mata tunas bat ya. Nih, coba lebih dekat. Ini ada daun ya. Ini adalah daun dari tunas daun dari batang sekunder. Ini tidak usah dibuang ya. Ini tidak usah dibuang. Nah, ini kan tunas airnya dibuang. Daunnya tidak usah, daun yang dari batang sekunder, gitu kan. Ini ada daun batang sekunder, ini ada tunas air, buang saja tunas airnya. Sama, ada daun, ada tunas air, buang tunas airnya, daunnya biarkan. Ini tersembunyi ya. Oke, ini juga ini daun dari batang sekunder, ini tunas air. Ini juga ada daun ya, ini daun, ini tunas air. Kalau kecil langsung dipatahkan aja. Ini tunas air. Ini daun, tunas airnya buang. Ini daun, ini tunas airnya dibuang. Daun, tunas airnya mana tunas airnya? Ini tunas airnya, buang aja. Ini tunas airnya buang. Nah, lalu kalau ada ada ini ya, ada cabang muda dari tempat yang berbeda, kalau masih ingin pelihara, daun atasnya dipotong. Nah, potong. Ini juga ada. Ini dipangkas saja. Nah, ini kita lihat, ini juga ada. Oke ya. Ini masih ada tunas air, buang. Nah, jadi waktu semprot ya, langsung dilingkarkan saja. Lingkar ya, terus nah sampai sini potong. Sebenarnya waktu masih muda, ndak harus nunggu tua itu dipotong, ndak apa-apa, tapi harus lihat situasi. Kalau kondisinya aman, potong. Ini tidak saya potong karena saya masih membutuhkan daun-daunnya pada waktu itu, banyak terserang jamur kan. Nanti batang atau cabang
tersiernya akan tumbuh dari tunas-tunas ini. Nah, tinggal nanti mana yang akan kita pilih, gitu kan. Tentunya jaraknya jangan terlalu dekat. Jadi misal nanti kita mulai dari sini, misal, ya kan? Kita mulai dari sini. Ini tumbuhkan, ya kan? Ini tidak usah ditumbuhkan. Ini ditumbuhkan. Ini tidak ditumbuhkan. Ini tumbuhkan. Jadi istilahnya 101. Jadi 1 tumbuh, 0 tidak tumbuh. 1 lagi tumbuh, 1 0 tidak tumbuh, 1 tumbuh. Nah, itu namanya sistem 101. Jadi selang-seling. Nah, setelah dipangkas seperti ini, ya rekan-rekan, maka hal yang sangat penting sekali adalah langsung diadakan pemupukan. Ini pemupukannya sudah saya siapkan. Pupuknya setelah pangkas ini adalah NPK 30 20 10. Jadi N-nya tinggi. Tujuannya adalah untuk membantu sprout dari mata tunas. Nah, kalau NPK 30 20 10 kita tidak bisa mendapatkannya, bisa diramu. Ya, ini ramuannya untuk untuk satu pot. Ya, untuk satu pot ini set A-nya itu 22,5 gram, 22,5 gram. Lalu MKP-nya itu 6,5 gram. Ya, jadi dapat dikatakan set A-nya 4 kalinya ya. Jadi MKP 6,5 gram, set A-nya 22,5 gram. Kalau kita tidak bisa mendapatkan NPK 30 20 10, bisa diramu itu, lalu dicampur dengan air itu sekitar 2 liter sampai 2,5 liter. Oke, langsung disiramkan saja. Jadi NPK 30 20 10, sekali lagi saya ulangi, itu karena N-nya tinggi 30 ya. Jadi tujuannya itu untuk membantu mata tunas sprout atau tumbuhlah, pertumbuhannya dibuat tinggi, harapannya bisa sprout. Oke, setelah ini selesai, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah pengolesan Durmex ya. Kapan dilaksanakan? Pengolesan Durmex dilaksanakan nanti hari kedua ya. Ini adalah hari kedua setelah pemangkasan ya. Dan hari kedua ini saatnya kita mengoleskan Durmex ya. Durmexnya itu ini Durmex 1, lalu kemudian air ya. Airnya 20. Usahakan air yang bersih, kalau bisa air minum lebih baik ya. Durmex 1, air bersih 20, jadi 1:20. Itu untuk batang yang sudah tua ya. Oke, bisa lihat. Nah, yang diolesi itu hanya yang kita inginkan ya. Yang tidak kita inginkan tidak perlu. Ya, saya inginkan mulai dari sini. Jangan lupa pakai kuas bekas make up istri ya, tidak terpakai daripada beli. Oleskan aja. Ini yang 1, kemudian 2 sini,
3, 4, 5. Ya, dioleskan aja. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah mulai mulai tanda-tanda sudah pecah ya. Jadi tidak perlu saya kasih oles ya. Ini hari kedua tapi dia sudah mulai pecah itu. Ya. Lalu yang sini. Ini yang muda ya. Mata tunas bat yang muda. Nah, yang muda rekan-rekan ya, coba kamera ke sini ya. Yang mata tunas yang muda, jadi muda itu batangnya masih hijau seperti ini, itu takarannya bukan 1:20, tapi 2 kali lipatnya, jadi 1:40. Nah, jadi saya kasih tambahan air. Kenapa takarannya berbeda? Kalau 1:20 untuk mata tunas yang masih muda itu tidak pecah tapi justru malah gosong. Nih saya tambahin 20 ya. Ini saya cuci dulu. Ini sudah menjadi 1:40. Itu untuk yang muda ya. Ini muda, coba lihat dekat. Ini muda. Dan juga muda ya. Beda ya, perbedaannya jelas ya rekan-rekan ya. Muda. Ini yang muda. Udah. Ini muda tapi sudah pecah ya, jadi saya tidak kasih. Ya, nah ini udah, kalau dari sebelah sini nampak kelihatan. Nah, udah pecah, jadi tidak perlu saya kasih. Ini juga sudah mau pecah ya. Pecah. Ya. Ini mungkin perlu saya kasih yang ini. Ya, saya rasa sudah cukup. Baik rekan-rekan sekalian ya, ini adalah tahap yang kedua, pembentukan batang tersier ya. Jadi nanti mungkin seminggu lagi akan saya update hasilnya seperti apa. Oke, sorry saya melaksanakan ini malam hari ya, karena tadi sore agak sedikit tidak sempat begitu. Baik, salam sukses, salam sehat, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.